Halo, selamat sore para VTuber seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Luis dari channel VTubeinternational.com. Salam VTuber. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjawab pertanyaan seperti biasa. Pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sering tanyakan dalam channel saya maupun dalam Telegram channel kami. Oke, dalam konten saya kali ini, saya akan menjawab dan membahas mengenai pertanyaan Bapak Ibu lontarkan terkait dengan VTube yang ditanyakan di channel YouTube saya maupun di channel Telegram saya. Simak baik-baik video saya ini. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber sekalian, para Bapak Ibu VTuber sekalian yang sudah memberikan banyak komen dan pertanyaan-pertanyaan seputar VTube di channel saya ini, sehingga kita bisa berinteraksi secara aktif setiap minggunya dalam sesi Q&A ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Excelsior Cafe, Grand Paragon Mall yang sudah memberikan tempatnya untuk kita bisa syuting pada konten kali ini. Oke, pertanyaan pertama datang dari Pak Otong Diok. Permisi Pak, saya mau bertanya, seandainya rekening bank di VTube itu diganti dengan link aja atau bank OVO dan Dana bisakah? Oke Pak Otong, ya dulu pertama kali kita masih memperbolehkan ya, sempat kita memperbolehkan, tetapi dengan terakhir-akhir sudah kita regulasi terbaru, kita dari VTube mengarahkan tidak boleh memakai rekening yang sifatnya hanya dengan nomor telepon. Mengapa? Karena hal ini memungkinkan orang tidak terverifikasi dengan benar. Karena kalau rekening hanya menggunakan OVO, nomor teleponnya hari ini dapat, besok bisa ganti lagi. Beda dengan rekening konvensional, karena untuk rekening konvensional pasti diverifikasi menggunakan ID card atau KTP. Itu yang membedakan kenapa kita meminta harus menggunakan rekening konvensional. Kalau menggunakan rekening Dana, siapapun, nomor apapun bisa. Pada waktu terjadi suatu masalah, kita mau cegah, nggak bisa. Tapi kalau rekening konvensional, bila terjadi sesuatu kesalahan atau apapun kondisinya, kita bisa ngeblok lewat bank yang bersangkutan. Demikian jawaban saya, semoga bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Rea dan Rio Happy Family. Salam VTuber. Salam VTuber Rea Rio. Pak, saya mau bertanya, apakah Bapak termasuk dalam manajemen perusahaan VTube? Dan siapa sih Jack Gue itu? Terima kasih. Oke, untuk Rea dan Rio, ya saya sampaikan bahwa saya bukan bagian daripada manajemen VTube. Ya, manajemen VTube itu adalah PT Future ViewTech. Saya adalah member VTube seperti Anda. Tetapi yang membedakan adalah kita adalah grup PLC, di mana PLC itu adalah seorang member VTube yang sudah memenuhi kualifikasi oleh manajemen dan sudah memenuhi standar daripada yang ditentukan, sehingga grup PLC atau Premium Leader Club ini adalah ditunjuk sebagai wakil perusahaan untuk memberikan informasi dari perusahaan ke semua member. Jadi setiap ada perubahan policy ataupun ada informasi terbaru dari perusahaan, pasti yang orang pertama disampaikan adalah PLC Group. Dan demikian pula bila ada masalah di member atau di tim di bawah, maka lewat PLC lah masalah itu akan kita sampaikan kepada tim manajemen. Jadi kita menjadikan kunci dua arah dari manajemen dan member. Itulah fungsi PLC sesungguhnya. Demikian Pak Rio, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Erwin Purnomo. Selamat sore Pak Luis, selamat sore Pak. Saya mau tanya, kapan nih VTube bekerjasama dengan e-commerce seperti Shopee dan sebagainya? Biar orang-orang yang suka nyinyir percaya bahwa VTube nggak abal-abal, go Diamond. Oke, go Diamond Pak Erwin. Oke, rekan-rekan VTuber sekalian, ya VTube dalam waktu dekat tahun 2021 akan me-launch untuk e-commerce-nya atau VTube versi atau fase kedua. Di mana dalam fase kedua kita akan punya marketplace atau e-commerce. Jadi e-commerce ini apakah nantinya akan bekerja sama dengan Shopee dan lainnya? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi pandangan saya secara pribadi sama seperti kalau kita bilang, apakah Shopee bekerja sama dengan Tokopedia? Pastinya tidak, karena masing-masing adalah berkompetisi. Maka VTube pun juga mempunyai e-commerce, jadi harusnya dia berkompetisi sehingga tidak bekerja sama secara langsung. Tapi kita akan bersaing dengan e-commerce yang lain, yaitu Shopee dan sebagainya. Demikian Pak Erwin jawaban saya. Semoga
menjadikan Anda lebih yakin. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Mary Sembiring Meliala. Mau tanya Pak, kenapa tidak ada lagi poin promosi dari referral ya? Makasih dan salam VTube. Oke, Bu Mary dan juga para VTuber sekalian, seperti yang diumumkan di pertama kali kita launching untuk VTube, hanya promosi berlaku waktunya terbatas. Kapan? Yaitu hanya berlaku untuk 500 member pertama. Ya, di situ saya jelaskan, lebih dari itu sudah tidak ada promosi lagi. Demikian Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Masa Gena Channel. Menanyakan, banyak member saya bertanya kepada saya, kenapa kok cloning itu dilarang? Bukankah cloning itu membantu VTuber yang downline-nya tidak bisa menjalankan VTube-nya karena berbagai macam penyebabnya? Dan apakah perusahaan tidak diuntungkan juga? Kami mohon dipertimbangkan atau cari jalan keluarnya agar cloning itu bisa diperbolehkan. Oke, untuk Masa Gena Channel ya, kalau kita membahas mengenai cloning, ya, menurut saya secara pribadi maupun dari perusahaan menyatakan bahwa yang dinamakan cloning itu pasti ilegal. Artinya, kalau tadi Bapak menyebutkan bahwa ada benefit kepada VTube, pada perusahaan VTube, benefit apa? Semua yang di cloning itu berarti menghilangkan lisensi. Contoh nih, kalau Bapak punya akun apapun bentuknya, Bapak cloning, maka yang kedua, ketiga, keempat tidak membayar. Betul ya? Cloning itu bersifat adalah menggandakan dengan sistem ilegal. Apapun, mau KTP di cloning juga salah, mau aplikasi di cloning juga salah. Hal apapun di cloning itu menghilangkan untuk membayar yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga perusahaan kalau ditanya mendapatkan benefit, menurut saya justru dirugikan sangat. Maka dari itu cloning ilegal dan tidak diperbolehkan. Atau kalau kita bilang diharamkan untuk cloning terhadap aplikasi manapun. Bukan hanya VTube, tetapi semua aplikasi tidak akan memperbolehkan di cloning. Semoga jawaban saya bisa memperjelas kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk kepada Pak Masa Gena Channel, karena kalau memang dibilang membernya nggak bisa menjalankan dan melakukan cloning, itu bukan menjawab, tetapi adalah sengaja memudahkan dengan cara yang ilegal. Ya, kalau memang membernya nggak bisa menjalankan, ya suruh berhenti, kan begitu. Yang memang berniat untuk menjalankan VTube, ya harus jalan. Tidak ada yang namanya untuk bisa melakukan sesuatu tapi melakukan cloning, itu sudah pasti menyalahi aturan main. Ya, semoga hal ini cukup menjawab. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir datang dari Pak Haryono Diryo, menanyakan, nyimak Pak Bos. Siap. Pak Bos, untuk CS order merchandise-nya ke nomor berapa? Saya mau order hem seperti yang Pak Bos pakai baju berlogo VTube Internasional. Oke Pak Haryono, untuk channel kami, untuk Tokopedia, silakan Bapak lihat di channel kami, bisa langsung pesan di sana, atau Bapak bisa juga lihat di nomor telepon di bawah ini. Ya, demikian Bapak, terima kasih. Oke, sekian pertanyaan-pertanyaan yang ada datang dari Bapak Ibu dalam minggu ini. Semoga jawaban saya tadi bisa menjawab semua keraguan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu bisa lebih yakin terkait dengan VTube. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe serta like apabila Bapak Ibu suka dengan konten di video saya ini, serta komen apabila Bapak Ibu ada masukan atau saran untuk perbaikan atau serta pertanyaan yang berkait dengan VTube. Dan jangan lupa share bila video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian serta tim Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya. Salam VTuber.